Martial Pick 3548. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan perlahan menarik tangannya dari dada Ming Yue. Tetapi karena Ming Yue telah menghentikannya, gerakannya sangat lambat. Saya tidak berpikir saya adalah pendosa batas bintang. Kata-kata Tuan adalah salah. Ming Yue mencibir. Jika kamu bukan orang berdosa, apakah kamu seorang pahlawan? Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku telah melakukan pelayanan yang baik. Bagaimanapun juga, aku membunuhmu. Namun, setidaknya saya berhasil mempertahankan kehendak Star Boundary dan tidak membiarkannya diambil oleh Demon Rache. Tuan meninggal di tangan saya. Jadi meskipun saya merasa bersalah, tidak ada yang bisa saya lakukan. Omong kosong, Ming Yue berteriak dengan keras. Kamu memiliki kemampuan luar angkasa. Jadi kamu memiliki kemampuan untuk mengambil raja ini sejak lama. Tetapi karena keselamatanmu sendiri, kamu tidak mau menempatkan dirimu dalam bahaya, menyebabkan raja ini jatuh ke wilayah iblis. Kamu adalah pendosa dari batas bintang. Tuan pasti bercanda. Ekspresi yang Kai acuh tak acuh. Meskipun saya memiliki kemampuan luar angkasa, kekuatan saya masih rendah. Dengan Demon Saint yang bertanggung jawab, bagaimana aku bisa membawamu pergi? Menyerah dengan mudah bahkan tanpa mencoba. Kamu hanya ingin hidup sendiri. Tuduhan Ming Yue menjadi lebih keras. Langsung menunjuk ke titik terlemah Yang Kai. Hati Yang Kai tidak bisa menahan gemetar. Pikirannya yang tenang hampir jatuh ke dalam kekacauan. Ketika dia melihat Ming Yue jatuh hari itu, dia juga bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia tidak menyelamatkan Ming Yue lebih awal. Jika dia melakukannya lebih awal, dia mungkin memiliki kesempatan. Dan dia tidak akan memiliki penyesalan seperti itu selama sisa hidupnya. Melihat Yang Kai menutup matanya kesakitan, Ming Yue mencibir. Apalagi yang harus kamu katakan? Yang Kai perlahan membuka matanya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ming Yue tersenyum ringan saat sosoknya melayang ke arahnya. Karena itu masalahnya. Kamu tidak perlu berjuang kesakitan. Lebih baik bagimu untuk mengikuti kata hatimu dan menikmati kebebasan. Jika apa yang Tuan katakan tentang kebebasan adalah tentang jatuh ke jalan iblis, saya khawatir saya harus mengecewakan Tuan. Yang Kai memandangnya dengan acuh tak acuh dan menghela nafas ringan. Tuan, rasa sakit bocah kecil ini adalah karena batas bintang kehilangan Kaisar Agung. Bukan karena aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kekuatan bocah kecil ini terlalu rendah. Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu. Saat dia berbicara, dia akhirnya menarik tangannya dari dada Ming Yue dan meninju ke depan. Maafkan saya, Tuan. Ketika tinju tercapai, Ming Yue pingsan. Setelah menebus kegagalan untuk meminta maaf kepada Ming Yue sebelum dia meninggal, suasana hati Yang Kai santai dan penyesalan di hatinya dibuat. Beberapa hari terakhir ini, dia dengan hati-hati mempertimbangkan apakah dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Ming Yue ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan peluang. Alasan dia bisa masuk dan keluar dari Laut Darah dengan aman adalah berkat Ming Yue. Dan tanpa campur tangan Ming Yue, Sueli, yang mengawasi Laut Darah, pasti akan dapat menemukannya segera. Oleh karena itu, begitu dia benar-benar memasukkan Ming Yue ke dalam manik batas misterius, dia pasti akan mendapat murka dari Demon Saint. Pada saat itu, situasi Ming Yue tidak hanya akan menjadi lebih buruk, bahkan Yang Kai akan menderita. Space Spirit Bed adalah metode yang baik untuk meninggalkannya di gerbang dunia. Tapi apa gunanya itu? Apakah itu arai 12 iblis besar atau lautan darah tak berujung yang dibentuk oleh pengorbanan darah dari seluruh benua Eternal Heaven? Keduanya memiliki kekuatan untuk menutup dunia, membuatnya mustahil untuk menggunakan manik roh ruang angkasa untuk teleportasi. Harus diketahui bahwa perwujudan hanya dapat menggunakan manik roh luar angkasa untuk berteleportasi ke sisi Yang Kai setelah Yue Sang menempatkannya ke laut darahnya. Jika Yue Sang tidak terlalu ceroboh dan melepaskan perwujudan dan Windchaser-nya, Yang Kai tidak akan bisa menghadapinya. Oleh karena itu, meskipun Yang Kai merasa bersalah atas kematian Ming Yue, itu tidak sampai pada titik di mana dia bisa membiarkan iblis batiniahnya merusaknya. Tubuh Ming Yue berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang, tetapi segera mengembun menjadi sosok lain. Sosok ini melengkung dan memiliki tampilan yang menawan namun suci.
Itu adalah Yu Rumeng. Yang Kai menatapnya dengan ekspresi rumit. Bertanya-tanya bagaimana Yu Rumeng menjadi iblis batiniahnya. Mungkinkah karena dia terus-menerus waspada terhadapnya? Yang Kai, wasiat batas bintang sangat penting bagi wilayah iblis. Serahkan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yang Kai sudah mengirimkan pukulan. Bahkan ilusi Ming Yue tidak bisa menggoyahkan pikiran Yang Kai, apalagi Yu Rumeng. Jika efek teknik rahasia segel hati tidak dialihkan, Yang Kai mungkin tertekan. Tetapi sekarang, Yang Kai tidak merasakan apa-apa. Lupakan iblis hati belaka. Bahkan di dunia nyata, jika Yu Rumeng benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya, dia juga akan memukulnya. Ilusi Yu Rumeng hancur seperti sebelumnya. Seluruh tubuh Yang Kai terasa sangat santai, berpikir bahwa dia telah berhasil. Tetapi dia tidak berharap ilusi yang hancur mengembun lagi. Yang Kai tertegun sejenak sebelum menatap dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Ilusi siapa kali ini? Apakah dia memiliki begitu banyak iblis batin? Sepanjang jalan, dia tidak memiliki banyak penyesalan atau ketidakpuasan. Penampilan Ming Yue dan Yu Rumeng masuk akal. Jadi siapa pria ketiga ini? Tapi segera, ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia menatap ke depan dengan kaget. Ilusi yang kental bukanlah orang yang dia bayangkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu bukan orang sama sekali. Sebaliknya, itu adalah bayangan humanoid yang terdistorsi yang tampak seperti Shadow Demon. Mungkinkah itu Kaisar Agung Bayangan Malam? Wajah Yang Kai menjadi gelap. Ini tidak masuk akal. Meskipun Kaisar Agung Bayangan Malam telah mengkhianati batas bintang dan memberi Ming Yue pukulan fatal, dia tidak pernah memiliki banyak kontak dengannya. Jadi bagaimana dia bisa berubah menjadi iblis hati untuk mengganggu terobosannya? Sama seperti Yang Kai bingung. Bayangan hitam di depannya tiba-tiba menjerit tajam, menyebabkan jiwa Yang Kai bergetar. Bayangan hitam di depannya berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke arahnya. Terperangkap lengah, Yang Kai terkena pukulan ini. Dan segera setelah itu, laut pengetahuannya terasa seolah-olah terkoyak, menyebabkan dia sangat kesakitan. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang lain di laut pengetahuannya. Jadi dia tidak berani mengabaikannya dan segera membenamkan dirinya ke laut pengetahuannya, membentuk avatar jiwanya. Mendongak, dia melihat bahwa di atas lautan yang bergulung, sosok hitam itu mengambang di udara, menatap pulau harta karun 7 warna di tengah laut. Teratai pemanasan jiwa, suara samar dan serak datang dari mulut sosok hitam itu. Seolah-olah itu adalah alat besi berkarat yang saling bergesekan. Tetapi juga seolah-olah seseorang yang sudah lama tidak berbicara tiba-tiba berbicara. Meskipun ketiga kata ini diucapkan dengan susah payah, seseorang dapat dengan jelas merasakan kegembiraannya. Ekspresi Yang Kai berubah drastis saat dia menatap bayangan hitam itu. Ini bukan iblis batiniahnya. Apa yang disebut iblis batin hanyalah hal yang ilusi, cacat di hati seseorang dan penghalang bagi terobosan seorang kultivator. Mustahil bagi seseorang untuk memiliki pikiran mereka sendiri, apalagi berbicara seperti ini. Yang di depannya jelas semacam makhluk aneh. Yang Kai bahkan tidak tahu bagaimana itu bisa dekat dengannya. Dan hati iblis yang baru saja dia alami mungkin sedang melakukannya. Pada saat ini, Yang Kai ingat 2 kali dia merasa seperti sedang dimata-matai saat dia melarikan diri ke benua Cloud Shadow. Mungkinkah yang memata-matai dia adalah orang ini? Mengapa perwujudannya tidak memperhatikan apapun? Bukankah itu menjaganya di dekatnya? Bagaimana itu bisa memungkinkan seseorang untuk menyerang laut pengetahuannya tanpa reaksi apapun? Siapa kamu? Yang Kai bertanya dengan sungguh-sungguh. Teratai pemanasan jiwa, sosok hitam mengabaikannya. Alih-alih berfokus pada harta karun dunia, lotus pemanasan jiwa, mengulangi kata-kata yang sama. Sejujurnya, Yang Kai sedikit terkejut bahwa orang ini bisa melihat bentuk asli Pulau 7 Warna secara sekilas. Ini bukan pertama kalinya laut pengetahuannya diserang, tetapi karena pengalamannya sebelumnya, Yang Kai telah membiarkan lotus pemanasan jiwa berubah menjadi pulau kecil untuk mencegah orang lain memperhatikan apapun. Siapa yang mengira bahwa bayangan hitam ini akan dapat melihat melalui misterinya begitu dia masuk? Penglihatannya cukup tajam. Aku akan bertanya sekali lagi. Siapa sebenarnya kamu? Wajah Yang Kai tenggelam saat dia berteriak. Dia sudah memutuskan untuk tidak membiarkan orang ini pergi.
Jika rahasia teratai pemanasan jiwa terungkap, para Saint Iblis pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengejarnya. Naik turunnya kondisi pikirannya menyebabkan air laut di bawahnya bergejolak dan melonjak. Bayangan hitam itu masih tidak merespon, tetapi malah berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung menuju lotus pemanasan jiwa. Seolah-olah itu sangat menarik baginya dan bertekad untuk memenangkannya. Memotong. Yang Kai melambaikan tangannya dan mengirimkan cahaya pedang. Bila pembunuh jiwa adalah artefak jiwa tingkat kaisar yang selalu dipelihara di laut pengetahuan Yang Kai. Di tempat yang aneh ini, kekuatan Soul Slaying Blader tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Cahaya bila secepat kilat, langsung memotong bayangan hitam menjadi dua. Namun, sebelum Yang Kai bisa bersukacita, bayangan hitam itu tiba-tiba kembali ke keadaan semula dan muncul di atas Pulau Tujuh berwarna dalam sekejap mata. Mata Yang Kai menyipit saat dia melihat adegan ini. Setelah menerima pukulan dari Soul Slaying Blade di laut pengetahuannya, itu masih sama sekali tidak terluka. Apa-apaan ini? Melihat bayangan hitam itu akan berhasil, Yang Kai tidak berani ragu dan segera mengaktifkan lotus pemanasan jiwa. Dalam sekejap, 7 lampu berwarna mekar di Pulau Harta Karun, membentuk penghalang tak terlihat yang menghalangi bayangan hitam. Bayangan hitam menyerang beberapa kali, tetapi masih tidak dapat menembus pertahanan lotus pemanasan jiwa, malah terus menyerang ke depan. Yang Kai mengulurkan tangannya, meraih Soul Slaying Blade, dan bergegas ke depan, memotongnya menjadi dua lagi. Namun, bayangan hitam itu tampaknya tidak mempedulikannya sama sekali. Seolah-olah dia hanya memperhatikan lotus pemanasan jiwa, menyebabkan Yang Kai tertawa dalam kemarahan. Apakah orang ini seorang bandit? Setelah beberapa saat, Yang Kai terdiam. Dia tahu bahwa kecerdasan makhluk sialan ini tidak tinggi, dan tampaknya bertekad untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Tetapi pertahanan lotus pemanasan jiwa tidak begitu mudah untuk ditembus. Situasi saat ini adalah bahwa benda sialan ini tidak ingin menyerah pada lotus pemanasan jiwa, tetapi tidak dapat memasukinya. Yang Kai, di sisi lain, menggunakan pedang pembunuh jiwanya untuk menebasnya dari kiri ke kanan. Meskipun dia berhasil memotongnya lagi, setiap kali, itu akan pulih dengan cepat, seolah-olah memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Yang Kai tidak bisa berbuat apa-apa. Situasi telah jatuh ke dalam lingkaran iblis. Namun, Yang Kai juga agak lega. Untungnya, benda sialan ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Jika tidak, dengan kekuatannya, akan sulit untuk dihadapi. Bersambung.